Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan materi kami yang berkenaan tentang hak-hak atas tanah yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah. Hak-hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata menggunakan itu memiliki arti bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan. Sedangkan kata mengambil manfaat diartikan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, perkebunan atau peternakan. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Selanjutnya, macam-macam hak atas tanah dimuat di dalam pasal 16J oleh 53 UU PA. Macam-macam hak atas tanah ini dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap. Maksudnya adalah hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Kemudian yang kedua, hak-hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara. Nah, hak atas tanah ini hanya bersifat sementara dalam waktu singkat yang akan dihapus, entah itu dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan bertentangan dengan jiwa UU PA. Wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah itu memiliki dua bagian. Yang pertama itu wewenang secara umum, dan yang kedua wewenang secara khusus. Nah, kemudian dari segi asal tanahnya pun hak atas tanah itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama hak atas tanah yang bersifat primer, dan yang kedua adalah hak atas tanah yang bersifat sekunder. Dalam hak atas tanah terdapat hak untuk menguasai tanah tersebut. Hak penguasaan tanah dalam hukum tanah nasional Indonesia memiliki jenjang atau hierarki sebagai berikut. 1. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik. Kedua, hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 semata-mata beraspek publik. 3. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 beraspek perdata dan publik. Keempat, hak-hak perorangan atau individual semuanya beraspek perdata terdiri atas A. Hak-hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. B. Wakaf. Dan C. Hak jaminan atas tanah. Hak atas tanah dalam agraria nasional dimuat dalam pasal 16 ayat 1 dan pasal 53 UU AP dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu 1. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dengan UU yang baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna, guna usaha bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. 2. Hak atas tanah yang akan diterapkan dengan UU. 3. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara dalam waktu yang singkat, akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat-sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UU PA. Hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dalam pasal 20 UU PA. Turun-temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai hak milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Makna terpenuhi artinya pemegang hak milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang hak milik dapat mengalih, menjaminkan, menyewakan, bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru. Hak guna usaha adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, pasal 28 ayat 1. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan
guna perusahaan perkebunan luas tanah hak guna usaha untuk perseorangan minimal 5 sektor dan luas maksimum 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum luas minimum 5 hektar dan luas maksimum ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pasal 28 ayat 2 UU PA JU Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, subjek dalam hukum hak guna usaha adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 30 UU PA JU Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Selanjutnya, hak guna bangunan atau HGB. Dalam pasal 35 UU PA dijelaskan bahwa hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang waktu paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Penggunaan tanah yang dipunyai dengan HGB adalah untuk mendirikan bangunan-bangunan meliputi bangunan-bangunan rumah, tempat tinggal, usaha perkantoran, perkotaan, industri, dan lain-lain. Terakhir yaitu hak pakai. Hak pakai adalah untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik atas tanah pengelolaan. Hak pakai memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bersangkutan yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Makna kata menggunakan berarti dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Sedangkan kata memungut hasil berarti memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pemegang hak, misalnya pertanian, peternakan, perikanan, atau perkebunan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.